Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang cara bagaimana kita menguburkan mayit. Bisa jadi orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, teman kita meninggal, dan tidak ada ustadz yang mengerti tentang hukum bagaimana menguburkan mayit, maka setiap kita harus tahu bagaimana mengurus jenazah atau mengurus mayit yang mau dikuburkan di dalam liang lahat. Jadi kita tidak boleh hanya bergantung kepada tukang-tukang gali kubur yang menguruskan jenazah orang yang kita cintai ini. Karena itu kenapa kita harus tahu bagaimana cara menguburkan jenazah sesuai dengan fiqih Ahlul Bait alaihimussalam dan sesuai dengan fiqih-fiqih mazhab yang lainnya. Tetapi kali ini kita akan coba lebih detail tentang cara bagaimana menguburkan mayit sesuai dengan fiqih Ahlul Bait alaihimussalam. Pertama-tama, syarat pertama adalah an yakunal mayyit fil lahdi mustaqbilan lil qiblah. Mayit yang kita kuburkan di dalam liang lahat itu harus menghadap kiblat. Memang di sini kalau kita lihat pekuburan kita kan semua mayit yang dikuburkan sudah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu maksudnya sebelah kanannya ketika dia tidur, samping kanan dia menghadap kiblat. Jadi dia posisinya berbaring ke kanan, ke kanannya itu menghadap kiblat, wajahnya itu menghadap kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, an tuhallu uqadul kafan ba'dal wad'i fil qabri wa yabda' min tarafir ra'as. Yang kedua, ketika mayit sudah masuk ke dalam liang lahat, dia terlentang dulu. Yang kedua, kita buka ikatan yang ada di kepala dan yang ada di kakinya. Kan di situ ada tali itu, di pocongnya itu ada tali, di ujung jenazah itu ada tali. Nah, tali itu kita buka. Diawali buka dengan bagian atas, bagian kepala, lalu kemudian buka di bagian kiri. Yang ketiga, ketika mayit itu sudah dibuka, maka kita buka bagian mukanya, bagian muka saja kita buka, itu badannya kita miringkan ke kanan. Tadinya dia terlentang begitu, kita miringkan ke kanan, sehingga pipi si mayit mengenai tanah. Kalau juga tidak kena tanah, kita bukalah dia punya kafan itu bagian mukanya, kenakan tanah bagian pipinya. Kalau tidak kena, kita taruh misalnya gumpalan tanah yang ada, bongkahan tanah yang ada kita letakkan di bagian pipinya. Yang keempat, yang ketiga, pipinya kita kenakan tanah, lalu kita jadikan juga bagian bongkahan tanah itu seperti di belakang kepalanya supaya kepalanya tidak jatuh gitu ya. Kan si mayit miring ke kanan. Nah, bagian pipinya kita kenakan tanah, kemudian bagian kepalanya juga kita jadikan semacam sandaran bagi kepalanya supaya tidak jatuh lagi ke belakang. Yang keempat disebut bahwa bagian belakang badannya itu kita letakkan tanah juga sebagai sandarannya. Kan mayitnya tadinya begini, tiba-tiba dia miring. Kalau tidak kita letakkan di belakang badannya gumpalan-gumpalan tanah, maka mungkin dia akan jatuh ke belakang. Jadi kita letakkan gumpalan tanah di belakang daripada badan mayit tersebut. Kalau sudah stabil, mayitnya sudah tidak bergerak lagi karena sudah ditopang oleh bongkahan-bongkahan tanah tersebut, maka kita sekarang ini
baca talqin untuk mayit. Jadi baca talqinnya itu di dalam lahat. Itu yang kelima ya. Jadi yang kelima dari kewajiban kita setelah kita mengurus mayit tadi dengan baik, dengan bongkahan-bongkahan tanah sehingga dia betul-betul menghadap ke kiblat, posisi badannya miring gitu. Setelah itu ya udah kita bacakan talqin untuk si mayit tersebut. Cara bacaan talqinnya Anda bisa lihat di dalam kitab Mafatihul Jinan atau di dalam kitab-kitab doa Ahlul Bait alaihimussalam. Itu yang kelima. Yang keenam, kalau sudah selesai baca talqin, mungkin mengambil masa waktu 5-10 menit atau mungkin juga lebih. Yang keenam adalah kita tutup jenazah tersebut, lahat tersebut dengan kayu biasanya kita di Indonesia. Kita tutup sampai rapi, ya. Dimulai tutupnya itu dari bagian kepalanya. Kita tutup di bagian kepalanya, satu, kepalanya belah kanan kan, kita letakkan kayu atau papan 2, 3 sampai sebelah kiri bagian kaki. Nah, kalau sudah selesai bagian kaki, maka yang ketujuh kita yang mengurus jenazah tersebut keluar dari lubang lahat tersebut dari sisi kaki si mayit. Disebutkan dalam fiqih an yakhrujal mubashir min tarafir rijlain fa innahu babul qabri. Hendaklah orang yang menguruskan jenazah yang dikuburkan itu dari liang lahat dari sisi kiri, sebab sisi kiri itu disebut sebagai pintunya kuburan. Demikian kira-kira yang harus kita pelajari dan yang harus kita tahu tentang bagaimana mengurus jenazah. Jadi Anda yang besok-besok menghadapi masalah ini, insya Allah sudah tahu dengan lumayan bagaimana mengurus jenazah ya. Jangan lupa doakan si mayit, bacakan Al-Quran untuknya, doakan ketika kita masih di kuburan sebab beliau memang sangat mengharapkan doa kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.